Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat pada Ibu Fani Widianti, RPD, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi pada kali ini. Di sini saya Isnani Hafid Aziza dengan NIM AIR 79 dari kelas 6C akan menjelaskan materi mengenai perubahan fisika dan kimia. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan menyampaikan tujuan dari presentasi saya pada kali ini. Yang pertama ada materi, ada perubahan materi, ada perubahan zat, dan yang terakhir ada penerapan dan miskonsepsi dari perubahan fisika dan kimia. Baik, selanjutnya yaitu ada integrasi ayat Al-Quran dari materi yang saya sampaikan pada kali ini, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Furqan ayat 2 yang bunyinya yaitu sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqadarahu taqdira, yang artinya yaitu zat yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dia tidak mempunyai anak dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menempatkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Ya, selanjutnya yaitu masuk kepada materi inti kita pada kali ini, yaitu ada pengertian dari materi. Materi sendiri itu merupakan sesuatu yang memiliki massa dan menempati sebuah ruangan. Contoh dari materi itu, yang pertama ada zat padat, yang kedua ada zat cair, dan yang terakhir ada zat gas. Selanjutnya ada sifat-sifat dari materi itu. Sifat-sifatnya yaitu ada dua, teman-teman. Yang pertama ada sifat ekstensif dan yang kedua ada sifat intensif. Sifat ekstensif sendiri adalah sifat di mana bergantung pada jumlah dan ukuran zat seperti volume, massa, dan berat. Kemudian untuk sifat intensif yaitu sifat di mana tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat seperti warna, bau, membeku, dan menguap, dan lain-lain. Untuk sifat intensif sendiri terbagi menjadi dua loh teman-teman. Yang pertama yaitu ada sifat fisika. Ciri khas suatu zat ini dapat diamati tanpa merubah zat penyusunnya. Dan sifat kimia yaitu dengan ciri khas suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat baru. Kemudian ada ciri-ciri sifat fisika dari wujud zat yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Perbedaannya ada tiga teman-teman. Yang pertama terletak pada bentuk dan volumenya, di mana zat padat ini memiliki bentuk dan volume tertentu. Kemudian zat cair bentuknya tidak tetap, tergantung pada wadahnya, dan volumenya ini memiliki volume tertentu. Kemudian pada zat gas, di mana bentuknya ini tidak mempunyai bentuk dan volumenya bergantung pada tempatnya. Kemudian yang perbedaan kedua terletak pada jarak antar partikelnya, di mana pada zat padat jarak antar partikelnya sangat rapat. Pada zat cair jarak antar partikelnya agak renggang, dan zat gas jarak antar partikelnya sangat renggang. Perbedaan yang ketiga yaitu terletak pada partikel-partikelnya, di mana zat padat memiliki partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas, sedangkan zat cair partikel-partikelnya dapat bergerak dengan bebas, dan zat gas partikel-partikelnya dapat bergerak dengan sangat cepat. Ya, selanjutnya yaitu ada perubahan fisika dan kimia. Untuk perubahan fisika sendiri yaitu perubahan pada zat yang hanya mempengaruhi sifat fisiknya tanpa mengubah komposisi kimianya. Untuk contohnya sendiri yaitu perubahan fisika. Untuk contohnya yaitu perubahan wujud seperti es mencair menjadi air, air mendidih menjadi uap, atau juga pada pemotongan kayu. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dari zat sendiri.
Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Dalam ilmu kimia dan fisika, zat terdiri dari partikel-partikel seperti atom, molekul, atau ion yang membentuk materi. Zat sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat fisikanya seperti padat, cair, dan juga gas, serta berdasarkan komposisinya seperti zat murni atau unsur atau senyawa dan campuran, homogen atau heterogen. Setiap zat sendiri memiliki sifat tertentu, baik sifat fisik seperti warna dan juga bau. Dan untuk wujud zat sendiri memiliki 3 wujud. Yang pertama ada wujud zat padat, yaitu suatu bentuk materi yang memiliki bentuk dan volume tetap. Partikel-partikelnya tersusun dengan sangat rapat dan terikat. Yang kedua ada zat cair, di mana zat cair ini adalah bentuk materi yang memiliki volume tetap, tetapi bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Dan yang ketiga yaitu ada zat gas. Zat gas sendiri adalah bentuk materi yang tidak memiliki bentuk maupun juga volume tetap. Partikel-partikelnya bergerak dengan bebas dan juga dengan sangat cepat. Nah, zat sendiri memiliki bentuk model partikelnya, teman-teman. Untuk partikel zat padat memiliki ikatan antar partikel yang sangat kuat, sehingga zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Pada zat padat ini, partikelnya tersusun dengan sangat rapat. Kemudian, pada partikel zat cair, partikel-partikelnya dapat bergerak bebas tetapi tetap saling berdekatan. Sehingga zat cair ini memiliki volume tetap tetapi mengikuti wadahnya. Dan pada partikel gas, ikatan antar partikelnya sangat lemah, sehingga gas tidak memiliki bentuk atau volume tetap dan dapat memenuhi ruang dalam wadahnya. Nah, teman-teman, zat ini ternyata dapat mengalami perubahan wujud dikarenakan oleh sesuatu hal. Untuk perubahan-perubahannya terdapat 6 jenis, teman-teman. Yang pertama ada mencair, di mana terjadi perubahan wujud zat dari padat menjadi cair karena menerima energi panas. Contohnya yaitu es batu yang berubah menjadi air. Yang kedua yaitu ada proses membeku, di mana perubahan wujud zat dari cair menjadi padat karena melepas energi panas. Contohnya yaitu air yang menjadi es batu. Untuk perubahan yang ketiga yaitu proses menguap, di mana perubahan wujud zat dari cair menjadi gas karena menerima energi panas. Contohnya yaitu air yang mendidih menghasilkan uap. Dan yang keempat ada proses mengembun, di mana perubahan wujud zat dari gas menjadi cair karena melepas energi panas. Contohnya yaitu ada uap air menjadi embun pada pagi hari. Selanjutnya yang kelima yaitu perubahan menyublim, di mana menyublim ini merupakan perubahan wujud zat dari padat langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair karena menerima energi panas. Contohnya yaitu kapur barus yang menghilang. Dan yang keenam yaitu mengkristal, di mana terjadi perubahan wujud zat dari gas langsung menjadi padat tanpa melalui fase cair karena melepas energi panas. Contohnya yaitu gas air laut yang berubah menjadi garam. Perubahan-perubahan zat tadi dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan energi yang mempengaruhi jarak antar partikel dalam zat. Ketika zat menyerap atau melepaskan energi, biasanya dalam bentuk panas, maka energi kinetik partikel berubah dan menyebabkan perubahan wujud. Contohnya, pada pemanasan es, di mana es ini berbentuk zat padat, menyebabkan partikel-partikel bergerak lebih cepat dan melemahkan gaya tarik antar molekul sehingga es dapat mencair menjadi zat cair. Pada materi kali ini ternyata masih terdapat miskonsepsi yang sering terjadi pada saat mempelajari materi ini. Yang pertama yaitu terletak pada pemahaman mengenai melarutkan zat seperti gula atau garam dalam air adalah perubahan kimia.
Yang kedua adalah massa benda berkurang saat terjadinya perubahan kimia. Yang ketiga yaitu semua perubahan kimia menghasilkan panas atau gas. Dan yang terakhir, yang keempat, pembuatan parfum dan obat merupakan perubahan kimia. Kesimpulan untuk materi kali ini yaitu perubahan wujud zat terjadi akibat perubahan energi yang mempengaruhi gerak dan jarak antar partikel. Proses ini seperti mencairnya es menjadi air atau juga sebaliknya, menunjukkan bahwa penyerapan atau pelepasan energi, terutama panas, dapat mengubah energi kinetik partikel sehingga mengubah wujud zat sesuai dengan sifat partikel dan gaya tarik antar molekulnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video saya sampai akhir. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye. See you.